Loh, Bu, mereka kenapa? Itu loh, salah satu dari mereka ada yang merundung temannya sudah berkali-kali. Bangku temannya dikasih permen karet. Akhirnya ibu langsung suruh mereka baikan saja. Karena sekolah kita kan bebas dari perundungan. Jadi ibu harus selesaikan demi nama baik sekolah. Sebentar, ada yang salah dengan dialog ini. Halo Bapak Ibu Guru, dialog yang disampaikan oleh Guru BK dan penanganan yang dilakukan tadi merupakan contoh penanganan yang kurang tepat. Kasus perundungan di sekolah bukan hanya demi nama baik sekolah, tetapi juga untuk menciptakan ruang belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Lalu, mekanisme pengaduan dan penanganan kasus seperti apa yang tepat di sekolah? Mekanisme pengaduan pertama sebaiknya dimulai dari wali kelas, guru BK, atau guru yang mengampu peran tersebut melalui layanan responsif. Ada baiknya, murid yang terlibat perundungan dapat dipisahkan dan diberikan akses konseling serta asesmen secara terpisah. Jika pelaku dan korban langsung disatukan dalam satu ruangan dan diminta langsung untuk berdamai dengan cepat, bisa jadi kasusnya hanya akan mereda sebentar, lalu kembali muncul karena akar perundungan tidak tersentuh. Namun, jika guru BK merasa bahwa baik korban maupun pelaku membutuhkan bantuan lebih, maka peserta didik dapat dirujuk ke lembaga atau mitra sekolah seperti psikolog, psikiater, dokter, atau konselor lainnya. Sebagai pendidik, kita dapat mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Dalam peraturan tersebut, tertera bahwa hak murid untuk tetap belajar terjamin selama penanganan kasus kekerasan, termasuk perundungan. Artinya, pendidik bisa melakukan pembelajaran jarak jauh, kunjungan rumah, dan strategi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan korban. Nah, guru BK tidak perlu khawatir bekerja sendirian dalam penanganan kasus perundungan. Peraturan tersebut juga menjabarkan bagaimana satuan pendidikan wajib membentuk tim gugus pencegahan tindak kekerasan di internal sekolah yang terdiri dari 1. Kepala sekolah 2. Perwakilan guru 3. Perwakilan murid 4. Perwakilan orang tua atau wali. Lebih lanjut, pemasangan spanduk sekolah anti perundungan memang diperbolehkan. Tetapi, Permendikbud tersebut lebih menggarisbawahi pentingnya memasang papan layanan pengaduan yang mudah diakses oleh siapa saja. Papan tersebut bisa meliputi informasi seperti ini. Beberapa kanal pengaduan lain sudah pernah dibahas ya. Silakan tonton pada materi sebelumnya mengenai bagaimana sekolah dapat mengatasi perundungan. Jadi, jika ingin melakukan pencegahan perundungan, pastikan terlebih dahulu satuan pendidikan memiliki mekanisme pengaduan yang tepat. Mekanisme pengaduan sebaiknya meliputi 1. Pembentukan tim pencegahan dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas. Beberapa tugasnya mencakup investigasi dugaan tindak kekerasan, menyusun dan menerapkan prosedur operasional standar atau POS, pencegahan dan penanganan kekerasan, hingga melakukan sosialisasi POS kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali, dan komite sekolah. 2. Layanan BK komprehensif yang mencakup konseling individu, konseling kelompok, hingga mempersiapkan sistem rujukan kepada pihak luar sekolah atau UPTD PPA apabila ada kasus serius. 3. Menyediakan informasi kanal pengaduan dan lembaga rujukan yang sesuai dengan kebutuhan korban. Hal ini mencakup penyediaan mekanisme pelaporan yang ramah anak dan aman, hingga berkoordinasi dengan pusat layanan daerah setempat dalam penanganan kasus kekerasan. 4. Mekanisme monitoring dan evaluasi yang terdiri dari pencatatan dan pelaporan tahunan yang dipertanggungjawabkan ke Dinas Pendidikan dan memiliki transparansi ke orang tua atau wali murid. Mari ciptakan sekolah sebagai ruang yang aman untuk belajar dan mengajar. Dalam prosesnya, yuk berani untuk terus belajar menerima inovasi baru, termasuk dalam menghentikan perundungan.